Makanya Faruk, jangan ngemis-ngemis Alkitab. Ya, terkait dengan data yang dibawakan Faruk Sianipar, teman-teman, Lukas 22 ayat 69, data ini terus yang dibawakan itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menabur, Tuhan berkati. Ya, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Duduk di sebelah kanan Allah di situ tidak maksud yang sebenarnya, tetapi melambangkan otoritas Tuhan, kekuasaan Tuhan. Itu yang dimaksudkan. Berulang kali sudah saya sampaikan Faruk Sianipar. Ya, berulang kali saya sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak sejarawan-sejarawan yang menuliskan kejadian itu? Ada nggak? Ya Faruk ya, tolong kamu jawab menggunakan data dan dalil. Jangan kamu gunakan asumsimu. Kalau cuma modal asumsi, anak kecil pun bisa. Ayo kita buktikan Faruk Sianipar ya. Silakan Faruk Sianipar jawab dulu pertanyaan Bang Oki supaya kita bisa lanjut diskusinya. Saya sudah buktikan ada beberapa sejarawan yang menuliskan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Saya sudah buktikan, saya sudah tunjukkan datanya. Nah sekarang beban pembuktiannya dengan Faruk Sianipar. Di mana kamu bisa membuktikan kalau Tuhan Yesus itu tidak disalibkan, melainkan diserupakan pakai data dan pakai dalil. Silakan. Butuh waktu cari data, butuh waktu ngomong. Oke, ya. Berkali-kali ku sampaikan sama kau, Ki. Quran kami jangan kau sama-samakan dengan kitab kau yang nggak punya harga diri. Di pengadilan manapun kau bawa, derajat dari kitab suci itu di atas buku sejarah, Dinda. Gitu loh. Buku sejarah yang harus menyelaraskan dirinya dengan kitab suci. Bukan kitab suci cocok-cocokkan dirinya dengan buku sejarah. Gitu loh. Kok nggak tahu malu kau? Jangan kau kais-kais tulisan dari buku sejarah itu untuk membenar-benarkan Bibel kau. Aku belum tanya perawi lagi, sanadnya lagi. Tentang buku sejarah itu, kau bilang si Krututupus itu hidup di abad pertama. Ngarang kan? Fakta sejarahnya mana? Nah sanad informasinya mana? Mana ada sanad informasinya? Buku sejarah yang harus mengikuti kitab suci, bukan kitab suci yang mencocok-cocokkan dirinya dengan buku sejarah. Kalau kitab suci kau sudah nggak punya harga diri, jangan kau sama-samakan dengan Quranku, Dinda. Ya enggak aja kau. Kalau gitu kau ajukan aja ke pemerintah tuh sana. Kitab suci kau ganti menjadi buku sejarah aja. Dinda, berkali-kali ku bilang aku tidak mengintervensi iman kau. Hanya saja nggak bisa dipungkiri, di dalam Bibel kau, sosok Yesus itu banyak. Bahkan di dalam Markus 16 nomor 12, Yesus itu pernah muncul dengan rupa lainnya.
Nih ya. Nih. Markus 16 nomor 12 ini. Ku kasih kau datanya. Nah, dan pertanyaanku tadi sama kau Dinda, di dalam Lukas 22:69, siapa? Siapa nama anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa tadi, Allah yang Maha Kuasa, siapa? Aku tidak tanya apakah itu perumpamaan. Aku tidak tanya kondisinya, karena di situ dikatakan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Nih, aku kasih sama kau Dinda ya. Markus 16 nomor 12. Kok satu data ini udah terberak-berak ya kan? Makanya aku bilang kalian nggak pernah menyalibkan Yesus anak Maria. Ini, baca ini. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka. Ketika keduanya ke dalam perjalanan keluar kota. Jedel, selamat datang di kebenaran. Yesus itu bisa berganti-ganti rupa, Dinda. Makanya aku bawa di dalam Lukas 22:69. Nih, karena dia bisa berganti-ganti rupa, Yesus itu dalam Bibelmu. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita mengikuti literasi dari Bibel kau, ya, di Lukas 22 ini, ya, ini Yesus yang berkata di depan mahkamah agama. Kalau memang yang berbicara di depan mahkamah agama ini adalah Yesus anaknya Maria, lantas anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini siapa? Siapa? Nah, lalu ini literasi, ya. Di dalam ini, bentar Dinda ya. Yohanes 20:17. Yohanes 20 nomor 17. Ini Dinda. Ini kata Yesus lagi nih ya. Baca di Dinda. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan." Ya, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, kepada Allahku, Allahmu. Jedel, selamat datang. Dia berkata begitu di dalam kitab Yohanes, padahal kisah itu ya, itu sudah melalui proses penyaliban. Dia udah disalibkan tuh Dinda, tapi aku fokus kepada satu pertanyaanku tadi, Ki. Jawab jujur, Ki. Jangan ketika kau jadi Kristen pada waktu yang sama kau jadi penipu. Lukas 22:69. Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Jedel. Benar. Jujur kau, Ki, jujur. Oke, sebentar teman-teman. Rubah mukanya, Pak. Gelap nggak aku? Sebentar, Faruk. Batalkan dulu, Faruk. Batalkan dulu, gelap di tempatku, gelap. Kau yang batalkan, nanti aku yang kalah. Oke, sebentar. Oke. Silakan kirim undangannya, Faruk. Silakan kirim undangannya, monggo. Gak bisa aku, caranya gimana kirim undangan? Apa yang ditekan? Oke, teman-teman, kita bukakan data yang Faruk bawakan tadi di dalam Markus 16. Markus 16, sebentar ya, ayat yang ke-12. Markus 16 ayat ke-12 ya Faruk ya yang kau bawakan. Oke. Kita lihat. Sebentar guys, sebentar. Teman-teman nge-lag nggak sih aku? Teman-teman aku nge-lag nggak? Sebentar Faruk. Diulangi dulu Faruk, ulang. Teman-teman aku nge-lag nggak guys? Aduh, udah pakai ilmu. Aku nge-lag nggak? Sebentar. Udah sandiwara. Kau lihatnya. Sebentar ku videokan. Alasan aja kau. Sebentar. Cari referensi data. Sebentar. Telepon-teleponan nambah bom itu kerasa itu. Nggak betul ya. Koki ini. Hey. Oke, silakan dimulai.
Ada-ada aja tingkah kau. Ya kalau kita, sebentar. Kalau kita itu enggak pendusta seperti Faruk ya teman-teman. Kau lihat kita rekam. Diam. Kau lihat itu Faruk, itu rekaman. Nah, diam begitu, Hah? Memanglah ya kan. Faruk Siani, para teman-teman berat ya guys ya. Oke, teman-teman kita mau jawab dulu ya. Markus 16 ayat yang ke-12 kita buka dulu. Markus 16 ayat yang ke-12. Kita lihat apa yang berubah di situ. Ya, Markus 16 ayat yang ke-12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Oke, kita lihat di sini apa yang berubah teman-teman. Kita lihat di dalam Matius 17 ayat yang kedua. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Yang berubah apanya? Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang jeder. Selamat datang di kebenaran. Pertanyaanmu basi Faruk. Data yang kau bawakan itu basi. Basi. Kalau Oki menjawab pakai Alkitab Faruk, karena apa? Saya bangga dengan Alkitab saya. Dari tadi kutanya imanmu, kau ngemis-ngemis di Alkitab saya. Kenapa kau ngemis-ngemis terus di Alkitab saya Faruk? Mulai kebingungan. Kenapa Oki bisa menjawab ya? Kenapa Oki ya? Jadi Faruk tidak sanggup membuktikan. Faruk, kalau memang tidak sanggup membuktikan, kita selesaikan diskusinya. Buat apa? Isa di dalam imanmu, hidupnya di abad keberapa? Itu yang terpenting Faruk. Isa di dalam iman Faruk Sianipar, itu hidupnya di abad keberapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ada nggak catatan sejarah yang menuliskan itu Faruk? Saya sepakat dengan yang Faruk sampaikan. Data primer kita itu adalah Alkitab. Data primer kami orang Kristen itu adalah Alkitab. Nah, ada nggak bukti-bukti yang mendukung untuk menguatkan dalil saya di dalam Alkitab? Saya sudah tunjukkan data-data sejarahnya. Saya sudah tunjukkan itu. Faruk dari tadi menunjukkan apa? Sibuk menyerang iman Kristen. WA lah dulu gurundanya siapa? Gimana ini gurunda? Saya disuruh menunjukkan data sejarah, saya nggak bisa. Jadi saya dari tadi cuma ngomong kosong doang. Tunjukkan sejarahnya. Isa di dalam imanmu, ketika kalian mengklaim kalau dia tidak disalibkan, itu sama nggak sih dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab kami? Kalau saya bisa buktikan Tuhan Yesus hidup di abad keberapa, pada masa pemerintahan siapa, Alkitab sanggup membuktikan itu. Kamu sanggup gak membuktikannya? Isa yang ada di dalam imanmu itu hidupnya di abad keberapa? Ya, tolong nanti Faruk jawab pertanyaan saya biar gak tambah banyak utangmu Faruk. Biar gak tambah banyak utangmu, kau jawab pertanyaan saya. Jangan kau cuman punya keinginan untuk menyerang, tapi kau juga tidak menjawab sama sekali. Dari tadi pertanyaanmu saya jawab. Oke, sekarang saya mau tambahkan satu ayat teman-teman di dalam kitab dia, surat Maryam ayat yang ke-33. Ya, kalau di dalam Anisa 157, ia tidak disalibkan melainkan langsung diangkat ke surga oleh Allahmu. Ya, oke, sekarang saya bukakan di dalam Maryam 33. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jeder, selamat datang di kebenarannya. Yang saya bingung, ini dia terangkat ke surga, wafat, atau gimana? Jawab pakai data. Hah? Jawab pakai data Faruk. Jawab pakai data. Pede dong dengan kitabmu. Teberak kau kan? Teberak kan? Hah? Terangkat ke surga, wafat apa gimana sih Faruk? Jawab Faruk. Ya teman-teman ya, jangan cuma modal asumsi, ngomong koar-koar besar, ditanya sejarah kau nggak mampu. Langsung keterbelakangan mental.
Silakan, kau jawab dulu pertanyaan saya, Faruk. Silakan, ya. Jangan tambah banyak. Aduh, kemana lah era diskusi ke niki, tembera. Pertanyaanku nggak kau senggol, Dinda. Siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, Dinda? Kau kalau udah malu untuk jujur, jangan jadi Kristen lagi. Mendingan kau jadi Konghucu. Berkali-kali ku katakan sama kau, ya, informasi tentang Yesus yang lebih dari satu dalam Bibel kau, bukan kami umat Muslim yang mengatakannya, tapi Yesus anak Maria sendiri mengatakannya. Bermula dari Lukas 21 nomor 8, di mana dia mengingatkan kepada murid-muridnya untuk waspada tentang si penyesat. Dia yang mengatakan ciri dari si penyesat itu, dia akan datang memakai namaku. Dia akan datang ngaku-ngaku Yesus. Dia akan datang bahkan mengaku akulah Yesus. Digenapkan lagi dengan Matius 24, 23, 24. Jika ada yang mengaku kepadamu Mesias di sana, Mesias di situ, jangan kau percaya. Dan benar pula, setelah literasi tentang Yesus anak Maria Lukas 1:31, seorang anak laki-laki, muncul sosok Yesus yang dalam bentuk cahaya yang menemui Paulus dalam KPR 9:3-5. Dan muncul lagi sosok Yesus yang menemui Yohanes di Pulau Patmos, yang di pahanya ada tato raja di atas segala raja. Wahyu 19 nomor 16. Maria tidak pernah melahirkan cahaya, tapi yang dilahirkannya itu anak laki-laki, Lukas 1:31. Maria juga tidak pernah melahirkan dan juga membesarkan seorang anak laki-laki yang di pahanya ada tato. Bahkan Bibel kau mengisahkan dalam Markus 15 proses tentang penangkapan dan penjaliban Yesus. Ketika Yesus ditelanjangi di kayu salib, tidak ada di pahanya tulisan di pahanya tato raja di atas segala raja. Banyak literasi tentang Yesus dalam Bibelmu. Makanya tadi kutanya sama kau, Yesus yang mana kau sembah dan kau katakan mati di kayu salib untuk menebus dosa kau? Yang pastinya bukan Yesus anaknya Maria. Digenapkan lagi di dalam Yohanes 20:17. Di situ dia apa yang dia katakan dalam Yohanes 20 nomor 17 ini, aku akan pergi ke tempat Bapakku, Bapakmu, Allahku, Allahku. Sementara itu adalah kisah sebelum penyaliban. Yesus yang mana lagi itu? Makanya aku bilang sama kau, Oki, daripada kau jadi Kristen tapi menipu aja kerja kau, mending kau jadi ateis. Sulit kali kalian jujur. Terus kau mau framing ini derajat Quran kami, kau mau framing derajat Quran kami nggak punya harga diri seperti Bibel kau. Orang waras Ki dimanapun, buku sejarah Ki di pengadilan negeri ini, di negara ini, buku sejarah kalau kau injak-injak di depan orang, kau nggak pidana. Tapi begitu kitab suci kau injak, kau pidana. Karena apa? Derajat kitab suci itu di atas buku sejarah. Quran kami tidak perlu mengemis-ngemis kepada buku sejarah. Kalau ada pun buku sejarah menceritakan tentang Isa itu begini, kami tetap berpegang dan percaya kepada Quran kami. Bukan buku sejarah yang dituliskan sama si gondrong. Ada kau. Quran itu datangnya dari Allah. Dikatakan kitab suci karena di dalam kitab itu tertuliskan kata-kata atau perkataan dari Tuhan. Buku sejarah itu tulisan manusia. Karena terlalu lama kau menuhankan manusia, kau mau meninggikan juga atau mau menjadikan kitab sejarah sebagai kitab suci kau gitu. Jangan pemikiran kau yang gabrul, pemikiran kau yang longor, logikamu yang falasi, mau kau cocok-cocokkan sama aku. Kau mungkin gak sadar, aku gak Kristen lagi. Kalau dulu aku masih Kristen, mungkin aku selongor kau. Yang enggak aja buku sejarah, mau kau kais-kais. Kalau aku menyampaikan tentang Yesus, aku bukan ngemis sama Bibel kau. Bibel kau yang menceritakan tentang Yesus. Dan Bibel kau itu, Dinda, Bibel kau itu kitab suci kau. Wajar, data yang ku compare dari iman kau yang tertulis dalam Bibel kau.
Longor aku, data yang ku compare ketika aku mengkaji tentang iman kau, data yang ku ambil dari buku Bobo, majalah Bobo. Ya enggak aja kau. Aku udah jawab pertanyaanmu. Tolong Dinda jawab jujur Dinda. Siapa nama anak manusia yang dikatakan sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Jedel, selamat datang di kenalan. Dapat paus pula dia longor kayak gini. Bentar lu Ki, terbang obat nyamukku. Ntar ngambil obat nyamuk tak. Kalau mau masak bilang aja. Oke, dimulai. Mana itu kan? Ya, silakan. Jawab Dinda ya, kalau udah Ya. jangan nangis lah Koki. Senyum dulu Dinda, senyum. Loh, kenapa Soki ini? Benturkan kepala ke tembok sampai longor. Diskusi pakai akal, bukan pakai conggor. Diskusi pakai data, bukan Kok jadi joki-joki dia? stop. Benturkan kepala ke tembok. Udah stres dia. Biar tidak terlalu longor. Berat kali Sudah pertanyaan. bilang aku stres dengan dia. Faruk siap. Diam. Waktu saya. Sudah ku bilang dengan Faruk Sianipar, jangan terlalu banyak kau bentur-benturkan kepalamu ke tembok. Jadi kau longornya kelewatan. Tema yang kita sepakati Faruk Sianipar, disalibkan atau tidak disalibkan. Kau kabur kemana-mana dari tadi Faruk. Pertanyaan saya dari awal, enggak kau balas-balas Faruk, enggak kau jawab-jawab. Kau sibuk menyerang aja, tapi saya paham itu. Maka dari awal diskusi ini berlangsung, saya sudah memahami itu teman-teman. Saya sudah pahami itu. Kalau asumsi memang akan menjadi nomor satu. Tapi kalau ditanya data dan dalil apalagi sejarah, langsung keterbelakangan mental. Saya sepakat dengan yang Faruk sampaikan. Saya sepakat. Ya jangan permalukan dirimu Faruk di depan penontonmu, karena tidak ada ilmu yang kau keluarkan selain asumsimu. Makanya saya sebenarnya teman-teman lebih senang itu diskusi dengan Nandar, dengan Unirifa, karena mereka itu ilmiah, punya data-data akademis, bukan asumsi kosong. Itu loh. Maka mending kita setel lagu aja. Apa guna diskusi ini guys? Apa gunanya diskusi ini? Nggak ada. Apa gunanya? Faruk bertanya, saya jawab pakai data. Apa yang berubah di situ wajahnya, saya tunjukkan datanya. Beban pembuktian ada dengan Faruk Sianipar. Jangan kau gunakan Alkitab. Karena apa Faruk? Itu akan berbenturan dengan Matius 27. Dan ayat-ayat lainnya, data primer saya adalah Alkitab. Yang menyatakan Tuhan Yesus itu disalibkan. Kau gunakan Quran dan hadismu untuk membantah kalau Tuhan Yesus disalibkan. Kenapa kau dari tadi mengemis-ngemis di dalam Alkitab? Sudah tak mampu lagi rupanya Quran dan hadismu. Ngemis-ngemis kau dari tadi dari Alkitab. Kau ingin bentur-benturkan Alkitab saya. Jelas-jelas di dalam Alkitab kami dari Kejadian sampai dengan Wahyu menyatakan Tuhan Yesus benar-benar disalibkan. Kecuali kau mau bawa ini Faruk. Kalau kau mau bawa data ini benar, biar saya tunjukkan datanya di dalam Alkitab. Ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Ini benar ini. Kalau ini kau bawa benar Faruk. Ya, saya tidak akan menjawab apapun sampai kamu menjawab pertanyaan saya. Atau kamu bilang, oh tidak ada jawabannya. Baru kita mulai diskusi. Oke. 2 Petrus 2 ayat yang ke-1. Nabi-nabi dan guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada
guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Maka di dalam 1 Korintus 1 ayat tanggal 18, sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Itu. Ini waktu terakhir Faruk Syanibar. Silakan kalau teman-teman mau bilang saya kabur atau enggak, silakan. Ya, kau tidak tanggapi surat Maryam 33. Pertanyaan saya. Ngelek. Soki ini. Ngelek, kau yang ngelek. Kau yang ngelek, bukan saya. Kau yang ngelek. Aku udah mau bilang ngelek. Aduh, dijawab pertanyaan saya. Maryam 33. Silakan. Abad keberapa? Hidupnya pada masa pemerintahan siapa? Kalau nggak kau jawab, mohon maaf. Diskusi ini selesai setelah ini. Silakan. Jawab. Maryam 33 jangan lupa. Dimute tidak, dimute. Ya. Berkali-kali abang kau ini sampaikan ke kau, Dinda. Quran kami itu bukan sejarah, bukan buku sejarah, apalagi dongeng cerita yang nggak berguna, bukan. Bukan kayak Bibel kau, payudara yang diremas-remas, buah dada keperawanan yang dipegang-pegang dituliskan di Bibel kau. Perempuan pesundal, perempuan jalang yang punya lubang yang dalam ditulis di Bibel kau. Laki-laki yang punya zakar sebesar zakar kuda ditulis di Bibel kau. Quranku itu punya martabat lebih tinggi jauh dari Bibel kau. Apa pula manfaat dan korelasinya akidah dan juga syariat Islam dengan informasi di pemerintahan siapa Isa itu hidup, di tahun berapa dia itu hidup. Gak mungkin dijabarkan dalam Quran kami yang enggak aja kau. Makanya aku bilang sama kau, Quran Bibel kau yang berantakan, jangan mau kau cocok-cocokkan sama Quran Dinda. Nih, aku akan buktikan berdasarkan Bibel kau saja. Yesus itu diselamatkan, tidak disalibkan. Kau yang enggak aja kau. Nih, gua baca ini Dinda. Kita buka, kita kembali ke dalam Lukas 22, ya. Dalam Lukas 22. Ayo teman-teman, gas teman-teman. Oke, layar teman-teman. Oke, dongok kayak gini dikasih oten pause enggak. Nih, tengok nih, Dinda, Lukas 22. Nih, aku bawa kok satu di perikopnya ya. Kalian kan umat perikop. Nih. Nih ya. Perikopnya di ayat 263, Yesus di hadapan mahkamah agama. Ini. Nah, kita mulai dari nomor 67-nya. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus. Nih, Yesus KW ini menjawab ya. Apa kata dia? Simak perkataan dia. "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab." Lalu dia memberikan clue ini dalam 69-nya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Apa yang mau disampaikan di sini dalam 68-nya? Kalau ku bilang sama kalian aku bukan Yesus, kalian nggak akan percaya. Kalaupun aku bertanya sesuatu kepada kalian untuk membuktikan bahwasanya yang di hadapan kalian ini bukan Yesus, kalian pun nggak akan percaya. Lalu dia memberikan narasi yang mencengangkan banyak orang. Apa narasi dia? Dia mengatakan ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Maka pada saat itu orang-orang yang mendengar perkataannya terkejut. Loh, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lantas di depan kita ini siapa? Yesus siapa di depan kita ini? Maka benarlah Al-Quranku mengatakan, sesungguhnya mereka dalam keraguan-raguan yang nyata tentang siapa yang mereka salibkan. Di situ mereka mulai muncul keraguan-raguan yang nyatanya. Tapi demi harga diri,
ya dari Bani Israel memang bermentalkan membunuh pembunuh para nabi. Mereka tetap mensiarkan bahwasanya mereka telah membunuh Isa ibnu Maryam. Padahal mereka sendiri dalam keraguan-raguan yang nyata. Kalaulah begini analoginya Dinda, kalau yang di hadapanku ini adalah Yesus, ini Faruk di hadapan kau, terus ku bilang sama kau ciri-ciri tentang diriku, di mana diriku dengan ciri-ciri yang sama berada di tempat yang lain. Kau kan terkejut kan? Faruk yang mana jadi ini depanku ini? Dan aku memberikan clue sama kau. Kenapa dia di dalam ayat 68 itu mengatakan, 67 mengatakan, kalaupun aku mengatakan, menyampaikan kepadamu, kalian gak akan percaya. Karena apa? Yesus KW yang dibawa di dalam pengadilan agama sudah melalui penglihatan yang sangat mengerikan. Dia menyaksikan itu. Ketika Yesus, anaknya Maria, diselamatkan oleh Bapa, maka benarlah kata Bapa dalam Matius 3 nomor 17. Anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa tidak berkata inilah anakku yang mau kutumbalkan. Sekarang jawab Dinda. Dalam Lukas 22:69, siapa nama anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Silakan Dinda. Jangan nangis kau. Jujur kau Dinda. Gak apa-apa kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jujur kau. Oke, silakan.